Selamat datang di episode 7 Curhatan Traders. Di episode kali ini teman-teman bisa sharing cerita secara anonim, siapa tahu bisa kalau kita cerita kan bisa lebih tenang tuh, apalagi kita bikinin video kayak gini, kita jelasin, mungkin juga kita berikan kalau saya, pendapat saya gimana dan lain-lain. Oke, dari experience yang sudah saya jalani. Jadi welcome, enjoy. Saya mulai mengenal dunia trading itu Desember 2024, tapi mulai fokus belajar forex dari Maret 2025 sampai detik ini. Saya pernah loss di aplikasi kuning total $25.700. Saat ini itu dikonversikan ke rupiah saat ini itu 432.400.000 rupiah, 432 juta. Lumayan banyak. Hampir sama seperti saya dulu. Arogan, nggak mau pakai akun demo, karena ideologi saya kalau pakai duit asli sekalian latihan mental. Soalnya target saya menemukan satu metode yang bisa bikin saya jadi full time trader dengan target yang sudah saya tentukan. Oke, ini menarik karena demo akun sebenarnya kalau dibilang apakah demo akun ini perlu untuk belajar sama ngecek win rate. Kalau teman-teman win rate-nya itu nggak tahu, win rate di sini contoh teman-teman itu trading 100 kali, gagal 40 kali, untung 60 kali. Berarti itu oke. Win rate-nya ketemu dan itu profit. Atau gagalnya 60, untungnya cuma 40 kali. Ya berarti itu win rate-nya hanya 40%. Berarti nggak perlu diambil atau nggak usah dipakai strateginya, ganti lagi strategi yang lebih bagus win rate-nya. Demo akun itu butuhnya kayak gitu. Jadi teman-teman udah punya plan, baru tuh masuk ke real akun. Dan real akun yang awal itu jangan banyak-banyak. Karena biasanya kalau orang lagi semangat-semangatnya itu banyak masuknya biasanya. Saya dulu juga kayak gitu soalnya. Nah, kemudian berharap untuk jadi full time trader. Teman-teman gini aja, analoginya ketika sekolah itu butuh 4 tahun untuk jadi S1, kemudian kerja dapat uang. Nah, trading di sini juga bikin trade journey-nya itu sama. Jadi teman-teman butuh sekolah dulu, butuh belajar dulu, butuh modal dulu, kan bayar sekolah kan ada toh tiap bulan. Ya itu masukin jadi deposit. Nyoba dulu, kemudian dites strateginya yang bagus sampai nanti bagus, oke. 3 tahun udah oke, 4 tahun juga sudah oke, baru teman-teman udah bisa dapat penghasilan dari trading. Jadi di model seperti itu aja. Jadi kalau kita berpikiran kayak gitu, nanti ekspektasinya nggak terlalu tinggi, karena kayak gini biasanya dia udah ngelihat influencer ini trade full margin, trade influencer ini trading for living, pakai lot segini, ini enak banget. Tapi yang kita nggak tahu dia udah lama di market, atau hanya flexing doang, kita nggak tahu. Yang penting dia udah lama di market. Itu teman-teman harus hati-hati ya, pelan-pelan. Ekspektasinya agak diturunin lagi. Saya sekarang sudah mulai konsisten trading dengan metode pullback di M1 dengan analisa M5 dan M15. Pakai SND, SNR, masih Moge, modifikasi, ditambah FSI, ditambah stokastik. Entry saya counter trend setelah pergerakan 100-200 pip, karena biasanya ada pullback dari hasil backtest selama 2 tahun. Lot 0,5, target per entry 500.000 sampai 1 juta, target harian 5 juta. Dulu sering tamak, sehari bisa 50-100 juta, lalu hilang. Sekarang sudah disiplin 5 juta per hari dan lebih sabar. PNL broker kuning dari minus $25.700 sekarang jadi sekitar minus $14.000, sampai loss 50 juta di awal bulan, tapi sudah balik dan kembali konsisten 5 juta per hari. Jadi kalau yang dari situ itu oke. Setiap orang punya batasan masing-masing. 50 juta mungkin kecil bagi saya, bagi teman-teman juga kecil, atau 5 juta aja udah besar banget. Ya, jadi beda-beda, kita nggak bisa. Tapi yang jelas kita harus punya plan-nya. Kita mau masuk ketika ada kayak gini. Kita mau keluar ketika ada seperti ini.
Kemudian saya mau meresikukan segini. Kalau saya untung, berarti ya udah segini. Lot saya bakalan tetap. Lot saya bakalan naik ketika gini. Jadi planningnya itu ada semua. Saya strateginya seperti ini. Saya pakai uang dari gaji saya pakai 10% dan lain-lain. Jadi semuanya itu udah dipikirin matang-matang. Kayak teman-teman mau berbisnis lah, bener-bener dipikirin matang-matang. Sebelum lanjut, trading kok nggak digituin ya? Nah gitu. Pertama, apakah metode ini layak untuk jangka panjang dan jadi full time trader? Oke, untuk menjadi full time trader kita harus tahu untuk jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya itu seperti apa? Kalau teman-teman itu emosinya masih naik turun, itu masih belum bisa berarti. Karena takut pengeluaran tiap bulan itu pasti, penghasilan naik turun, nah itu agak bahaya. Mending ada sampingan. Kalau buat saya, sampingannya ini cukup buat makan aja. Kemudian kalau masalah metode apakah layak? Selama profit kan tadi layak-layak aja. Dan juga ingat, contoh ini dari 25.000 untung di 500, untung di 200, itu juga enggak apa-apa. Kalau bisa jangan terlalu mepet. Untuk 1 bulan pastiin 10%, itu kan aman banget tuh. Kalau mau trading for living kayak gitu Pak, harus aman. Kalau nggak aman habis, bingung, kemudian cari kerja lagi, kemudian utang atau apa, malah acak-acakan nanti, malah bahaya. Yang kedua, PNL di broker sudah termasuk komisi atau masih harus dikurangi lagi? PNL di broker kuning, PNL itu yang di atas itu ya biasanya harus dikurangi dulu. Ketiga, saldo ex-nes sekarang 200 jutaan. Aman tidak kalau saya growth di sana dan tiap bulan wajib WD untuk gaji diri sendiri? Karena takut kejadian akun di banned saat mau WD besar. Nah, ini menarik karena saya itu nggak nyaranin di broker luar. Saya juga nggak nyaranin ini. Banyak-banyak di broker Indo juga. Kenapa? Semua orang di broker Indo pun masalah-masalah apa kan nggak ada. Dan itu agak berbahaya juga buat saya. Contoh kalau cuma 10% dari penghasilan sih nggak masalah. Kalau udah mau 1M di sini, jerutnya udah bagus, brokernya nggak bisa bayar, apakah di Indo ada? Ada. Malah dinego malah sama mereka. Mau WD 1M, Mas 500 kalau mau, jadi dinego. Aneh. Nah, apakah kalau saya mending saya WD? Contoh ada capnya, contoh di 100 juta gitu ya, kan 200 ya. Contoh di 200 juta, des. Di atasnya 200 tiap bulan saya ambil. Itu lebih oke menurut saya daripada terus di kompon-kompon 1M, nanti setelah 1M susah untuk diambil karena equity-nya nggak sampai brokernya. Kalau saya mending kayak gitu. Kemudian ketika kita WT itu juga tenang pikiran. Itu sih kalau saya. Lawan mental, ego, dan tamak kalian dulu baru trading guys. Oke, dari cerita tadi kelihatannya tradernya udah menemukan sistem yang cocok buat dia. It's working. Jangan rusak itu dengan keserakahan dan juga resiko terlalu besar, jangan. Karena musuh terbesar dari traders ini sebenarnya bukan di market, bukan brokernya jelek atau apa, itu sebenarnya di dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa nggak terlalu serakah, kemudian ekspektasinya dikecilin, itu harusnya sangat-sangat oke. Market ini ngasih uang lumayan kok. Yang penting tetap konsisten, tetap disiplin, sama humble, jangan lupa. Oke, dan juga banyak-banyak sedekah. Thank you.